FIFA. Oh itu yang tidak dijelaskan Tidak dijelaskan secara detail detail. oleh FIFA ya. Makanya sebenarnya transparansinya itu dibutuhkan dari PSSI. PSSI Betul, bukalah floor lah. Ini sebenarnya situasi ini karena apa? Benarkah karena penolakan Israel? Kalau penolakan Israel saya punya pendapat asumsi sendiri nih. Pendapat pribadi saya adalah bahwa gelombang penolakan terhadap Israel itu kecil. Menurut saya ya. Menurut saya sangat kecil. Tidak dengan demo yang gimana-gimana atau udah rusuh, terlanjur rusuh di Indonesia. Tidak, tapi potensinya ada. Betul. Karena kan belum sampai ke Piala Dunia. Kalau nanti udah di Piala Dunia, FIFA juga mungkin pikir, wah ada potensi nih. Itu satu. Yang kedua, ini dua gubernur doang yang menyampaikan statementnya. Presiden statement sebaliknya bahwa pisahkan. Ya, Antara- kedudukan presiden dengan dua gubernur lebih tinggi presiden dong. Iya, Kalau presiden perintah gubernur untuk tetap jalankan ya dia harus tetap jalankan gitu. Tidak ada urusan dengan itu. Tapi walaupun ya statement itu statement blunder gitu kan. Itu blunder sekali itu. Niatnya apa sebenarnya? Pencitraan tapi gagal. Tapi itu jika isunya Israel kan? Iya, jika isunya adalah ya, Israel gitu Oke. loh. Jika isunya Israel terlalu kecil, dua gubernur walaupun dua gubernur lain tuan rumah tapi presiden secara langsung juga menyampaikan ya paling tidak menjadi tameng lah bahwa saya pemimpin tertinggi. Pisahkan olahraga dari politik. Oh, tolong koordinasi sama FIFA PSSI gitu kan. Oke. Untuk meredam isu dua gubernur ini yang dimana lokasi mereka juga jadi tuan rumah gitu kan. Nah itu sih menurut saya terlalu kecil. Tapi ya catatan-catatan lain apa? Infrastruktur misalnya. Apakah benar udah siap? Oke. Apakah apa yang dilakukan FIFA? Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan FIFA pasca konser-konser kemarin. Karena FIFA sudah melarang sebelumnya stadion dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan sepak bola. Dan ini eventnya Piala Dunia. Event Piala Dunia. Sementara Hamin 3 bulan dipakai Clear. untuk konser kemarin Iya, kan? konser. Dipakai untuk Oke, konser. oke. Itu kita belum dapat juga surat teguran dari FIFA. Apakah menegur atau tidak? Ya? Menegur atau tidak, gimana FIFA marah atau tidak atau biarkan saja. Karena itu FIFA yang melarang. FIFA sebagai organisasi pasti marah juga dong. Orang saya udah larang kalian masih ini. Oke. Ditambah ada inspeksi ulang. Kemarin tuh. Beberapa kali inspeksi ulang ke Indonesia mengecek. Kemudian kita baru 5 bulan lah dari Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan. Iya. Kita tuh baru 5 bulan. Iya. Jadi ini berkaitan tuh. Ada potensi bahaya. Ada potensi. Oke, potensi doang nih. Kecil tapi punya potensi. Oke. Ya, tidak sebesar yang kita hiruk pikukan gitu loh. Yang kedua, oh ya stadion-stadion gimana? Stadion-stadion ini, iya inspeksinya kan termasuk dengan standar keamanan di stadion. Udah siap belum nih? Karena ada potensi ini pernah terjadi Kanjuruhan. Apakah ini semua udah siap menahan potensi bahaya? Analisanya ya. Ya. Nah yang keempat yang terakhir nih, bahwa memang tidak ada hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kita mau sosokan, oke nggak apa-apa. Israel main di ini. Ya saya sih setuju aja. Sebagai penikmat bola saya setuju aja. Tapi pemerintah setuju nggak? Makanya pemerintah bawa, karena dia punya peraturan sendiri bahwa dalam segala lini, dalam segala aspek, dalam segala apapun, kita tidak bisa bekerja sama dengan Israel. Itu sudah ada. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. FIFA bolehkan nggak? Kalau FIFA tidak bolehkan, berarti Israel tetap datang ke sini nyanyikan benderanya, nyanyikan lagu kebangsaannya, naikin benderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada permenlunya. Ada ya permainan Menteri ya? luar negeri siap bertanggung jawab nggak? Jadi ini kusut, emang benang kusut. Nah jadi di antara ini dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dalam dan selama ini masih berlaku. Ini surat bahkan untuk Pemda-Pemda loh. Yang Permenlu pertama tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Bahkan surat menyurat aja nggak boleh. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Nah. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jelas. Ini secara regulasi negara. Secara regulasi negara Permenlu. Kita jangan ribut-ribut. Kita mau ribut sampai kapan pun kalau ini belum dicabut ya gimana?
Artinya Makanya abu-abu di pihak pemerintahan. PSSI mah cuma pikirkan sepak bola. di pihak PSSI ya. Iya, walaupun ada politik dikit-dikit ya udah bodo amat lah gitu. Tapi ya mereka tidak punya aturan, mereka pakai aturan FIFA, standar FIFA. Sementara pemerintah ada aturan dalam negerinya. Kita ribut sampai kapanpun kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik ada orang akan gugat. Karena aturannya seperti itu. Karena ada aturan negara. seperti ini. Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang? Karena Aturannya permen iya, lu. iya, permen lu. Dan di ini buat Pemda-Pemda, untuk semua Pemda-Pemda. Nah kalau kayak gini itu gimana ya? Artinya kita ribut-ribut juga ini ada Substansinya tuh hilang. Maksudnya kita ribut-ribut ini soal kita ribut dari awal, makanya saya tweet lucu-lucu aja lah. Iya kan? Siap-siap ya kata-kata kita jangan saling menyalahkan. Nah itu kata-kata template tuh, ya kan? Iya. Betul. Kita harus bangkit. Oh udah banyak politisi sekarang ini, benar kan? Saya udah tweet duluan. Karena berarti secara regulasi ini susah ya? Iya, sebagai penikmat bola kita mah bodo amat. Memang olahraga pisah sama politik. Tapi Indonesia punya aturan sendiri. Dan aturan ini lebih dulu daripada keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Tapi apa nggak dipikirin sebelumnya bahwa Israel bisa lolos? Iya. Israel tuh baru lolos ke Piala Siapa Dunia yang kan? bayangkan kekuatan Israel bisa lolos Piala Dunia U20? Siapa yang bayangkan? Ketika dia Orang tiba-tiba- dia masuk final Euro aja lawan Inggris U19. Euro U19 lawan Inggris kan dia masuk final, makanya dia punya jatah ke Piala Dunia U20 kan. Itu aja kan orang bingung. Kok bisa? Eropa saja bingung, apalagi kita Asia. Jadi ini pertama kali timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 setelah kompetisi pertama gulirnya dari tahun 77. Ini pertama kali Israel lolos ke Piala Dunia U20. Makanya dan tidak ada yang menyangka sementara mereka lolos itu setelah Indonesia ditunjuk setelah jadi tuan rumah. Tapi catatannya Israel telah mengamankan tiket lolos sebagai kontestan Piala Dunia U20 itu sejak Juni 2022. Indonesia dari 2019 Sedangkan tuan status tuan rumah rumah. dapatkan Oktober